Awal mulanya itu semua dari kuliah dulu ya, dari, tahun 2016 itu kan aku baru masuk kuliah, aku milih, jurusan bahasa Jepang kala itu, karena memang saat itu aku suka sama bahasa Jepang gitu kan. Nah, kemudian dari situ, masuk ke jurusan bahasa Jepang di salah satu universitas di Jogja, kemudian di, tahun selanjutnya sekitar tahun 2017 kemungkinan ya, ada tawaran nih dari dosen aku yang memang programnya itu rutinitas dari kampus yaitu program internship, kerjasama sama beberapa hotel yang ada di Jepang gitu. Kemudian aku coba beraniin diri buat daftar gitu kan. Kemudian setelah aku daftar, aku ikut seleksinya yang diikuti beberapa mahasiswa lain di jurusan aku juga, dan kebetulan pada saat itu yang lolos ada sekitar 11 orang kalau nggak salah, ya 11 orang termasuk aku juga gitu. Jadi, pada tahun 2018 sampai 2019 itu, 1 tahun ya berarti itu aku berkesempatan untuk internship di salah satu hotel yang ada di Jepang. Dan setelah aku pulang, aku lanjut kuliah lagi, lulus kuliah di tahun setelahnya, dan kebetulan juga ada tawaran nih dari dosenku yang dulunya kaprodi ya, kepala prodi di jurusan aku, itu beliau tuh dapat tawaran dari Disnaker. Kemudian kaprodi saya ini, nawarin gitu, "Lani mau nggak?" Oke, mau gitu kan, aku mau, aku coba daftar, coba ikut seleksinya dan ternyata lolos, alhamdulillahnya lolos, ya udah jadi bisa ke sini kayak gitu. Agak nggak pede juga ya, nggak pede juga karena pertama yang daftar itu banyak banget, nggak ngira kalau ternyata, oh banyak ya, cuman ya alhamdulillahnya lolos ya kebetulan. Perusahaannya bergerak di bidang ini ya, bento, kalau di sini namanya bento, kalau di Indonesia kayak bekal catering gitu, makanan-makanan. Jadi makanan-makanannya itu buat disuplai ke beberapa daycare kayak gitu, atau ke sekolah-sekolah, terus habis itu juga di tempat polisi-polisi kayak gitu. Nah, aku di sini di bagian yang, menentukan menu-menunya setiap hari. Jadi kayak tiap hari itu besok menunya apa, itu nanti aku sama tim aku yang ngedata, kayak gitu. Aku di daerah Yamagata namanya, Yamagata. Jadi ada yang pulau terpisah kan Hokkaido ya, jadi di bawahnya Hokkaido itu ada Aomori, bawahnya lagi Yamagata. Aku di situ. Awal tertarik internship itu karena aku kan mikir, jadi dulu memang dari dosen aku juga udah bilang gitu kan, "Ini kampus kita punya program internship, itu jangan khawatir ya, nanti kalian walaupun magang dapat gaji bla bla bla." Nah, pikiran aku di situ waktu itu, lumayan nih kalau seandainya aku bisa berangkat, alhamdulillah bisa kirim uang ke rumah, bisa bantu-bantu sedikit buat keluarga, gitu. Pikiran aku sih cuman itu aja dari awal. Jadi alhamdulillah aku berhasil internship ya, berhasil berangkat, dapat gaji setiap bulannya, alhamdulillah bisa kirim uang juga ke rumah, dan uang itu bisa buat sedikit biaya tambahan kuliah buat adik aku. Kebetulan waktu itu adik aku masih kuliah ya, dan juga biaya adik aku yang masih SMA gitu. Senang banget karena nggak nyangka, dari kuliah itu aku pikir dari aku kuliah cuman bisa buang-buang uang orang tua aja buat biaya kuliah yang mahal gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillahnya aku masih bisa ngasih walaupun nggak banyak. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih bisa ngasih, dan itu nggak terpikirkan sebelumnya. Terima kasih ya buat mama sama bapak udah didik aku dari kecil. Sebenarnya aku punya niat, mau bawa mama sama bapak umroh bareng sama aku juga. Semoga aja nanti setelah aku dari sini, keinginan aku itu bisa tercapai. Jadi mama sama bapak mohon bersabar ya. Kalau pesannya sih ini ya, yang paling utama itu percaya diri. Jadi jangan, ngerasa rendah diri ya, jangan ngerasa kayak nggak pede, bahasanya belum bisa,
otaknya belum mampu dan lain sebagainya, kemampuan aku belum seberapa untuk ke luar negeri, itu nggak usah. Begitu ada kesempatan langsung aja coba, karena siapa tahu kesempatan itu yang malah bawa kamu ke keberuntungan nantinya, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin manfaatin kesempatan yang ada, tingkatin rasa percaya diri, disambi juga dengan memperbanyak ilmu-ilmu yang harus dipunya, kayak gitu. Halo semuanya, kenalin nama aku Giselle Michelle. Sekarang aku usia 18 tahun dan lagi kuliah di Hong Kong, tepatnya di City University of Hong Kong. Aku di College of Business, ngambil jurusan Global Business. Waktu itu untuk Hong Kong kita nggak ada tes masuk, jadi kita cukup dari essay, dari CV atau resume, terus juga dari experience kita ada apa aja, ditanya nilai rapot, sama ada standardized test buat English proficiency. Waktu itu ngambil TOEFL IBT gitu. Pastinya, ini jawaban basic sih, cuman ya ini happy karena bisa kuliah dalam tanda kutip gratis gitu, karena kan dikasih uang kuliah dari universitasnya sama dikasih bonus uang jajan buat living cost segala macamnya. Jadi happy sih karena bisa hemat uang, terus juga bisa keluar negeri kan, kuliah keluar negeri, which is an valuable experience buat semua orang karena kita bisa ngerasain lingkungan baru, bisa ketemu teman-teman baru semuanya. Jadi pastinya happy banget. Persiapan untuk apply-nya, waktu itu aku mulai dari kelas 11 semester 1 atau semester 2, jadi mungkin sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lebih untuk ngurusin application-nya sendiri. Nah tapi untuk dapat beasiswa itu menurut aku yang penting bukan proses application-nya doang, tapi tentang apa yang udah aku lakuin dari beberapa tahun yang lalu, bahkan 4-5 tahun yang lalu, bahkan dari kecil gitu. Karena di application itu kan universitas tuh pengen ngeliat kita tuh orangnya kayak gimana, kita tuh siapa sih. Nah cara buat universitas bisa ngeliat kita tuh orangnya kayak gimana dengan experience yang udah kita laluin sebelumnya, misalnya lomba-lombanya atau pengalaman-pengalaman kita. Nah itu kan perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa kita ngebuktiin, oh kita tuh skillful di bidang A gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ditanya apa saja dilakukan dan sejak kapan, semua yang aku lakuin bahkan dari SD sekalipun itu pengaruh banget buat aku bisa dapetin beasiswa. Jadi start as early as you guys can, start dari sekarang aja pokoknya. Dan coba buat ngerangkai semua yang udah kalian lakuin itu di satu storyline yang menarik buat di offer ke universitas dan bisa nunjukin kalau oh nih anak tuh unik, nih anak tuh passionate dengan bidang yang dia tekunin gitu. Karena pengen cari pengalaman baru aja sih gitu. Soalnya dari SD, SMP, SMA aku bisa ngerasain, puji Tuhannya bisa ngerasain sekolah beda-beda ya. Ada yang nasional, swasta, nasional plus, sama sekolah negeri gitu. Nah aku ngerasa oh menarik ternyata di lingkungannya beda-beda. Akhirnya salah satunya yang belum pernah aku coba kan international school atau international atmosphere gitu. Akhirnya ya udah coba deh kuliah ke luar negeri gitu. Itu juga asik juga kan, bisa culture baru, bisa ketemu teman-teman dari seluruh dunia istilahnya. Karena ada yang dari teman-temanku, ada yang dari Rusia, ada yang dari Kyrgyzstan, ada yang dari Kazakhstan, dari China pastinya, dari South Africa, dari macam-macam pokoknya. Terus kita hangout bareng tuh seru banget gitu. Jadi kenapa pengen sekolah di luar ya intinya pengen cari lingkungan baru gitu. Ini banyak banget guys, bahkan hampir setiap step tuh selalu disupport sama orang tua. Mau itu dari moral, materi, atau apapun itu, bantuan dari orang tua banyak banget dari awal sampai, bahkan sampai sekarang pun masih disupport sama orang tua gitu. Jadi ya apa saja supportnya, yang paling penting menurutku mental support sih. Karena ngurus application ke luar negeri tuh lumayan time consuming, lumayan capek juga karena ya banyak banget hal yang harus persiapin. Jadi support dari orang tua buat semangatin terus, buat percaya sama kita kalau kita bisa, itu penting banget gitu. Yang paling aku kangenin di Indonesia itu yang pertama pasti makanannya, terus jalan-jalannya sih. Karena di Hong Kong tuh, especially di Hong Kong ya, kan rata-rata Hong Kong tuh gedung sana sini, ada sih hiking trail atau buat kita main sepeda segala macam, cuman pastinya nggak sewah Indonesia view-nya buat alam-alamnya gitu. Kebetulan aku suka alam, jadi aku kangen banget alam Indonesia, kangen banget bisa road trip di Indonesia. Karena di Hong Kong kita naik MTR kemana-mana. MTR tuh by the way kayak MRT-nya Indonesia gitu. Jangan berhenti buat research tentang informasi sekecil apapun itu, sedetail apapun itu, karena itu pasti penting banget, itu akan pengaruh banget ke application kalian. Terus
Kalau bisa kita punya endurance yang kuat supaya kita nggak nyerah tengah jalan. Terus yang pastinya fokus sama apa yang kita pengen sih, fokus sama goal kita, terus fokus juga sama setiap step yang kita lakuin, karena every single step matters gitu sih. Thank you. Dadah.